Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berjumpa kembali di room 1 untuk webinar hasil penelitian 2016 Syamolek. Ya, untuk kali ini pemateri adalah Ardi Prabowo MPD ya, Bapak Ardi Prabowo MPD, yang mana judul penelitiannya adalah pengembangan bahan ajar elektronik geometri ruang berbasis Android dengan 3D Factory profesional. Nah, Pak Ardi ini sendiri adalah uh, dari Universitas Negeri Semarang ya, instansinya. Kemudian beliau juga sudah sering beberapa kali melakukan penelitian ya, pengalaman penelitiannya sudah 6 kali ya. Kemudian juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat juga sudah 3 kali di tahun 2012. Kemudian juga beliau sudah mempublikasikan artikel ilmiahnya selama 2 kali. Yang pertama itu jurnal penelitian pendidikan dengan berjudul aplikasi SDMX 7 dan produk teknologi beserta model pembelajaran problem based pada mata pelajaran kuliah geometri ruang. Ya, yang kedua publikasinya adalah rancang bangunan instrumen, tes kemampuan keruangan, pengembangan tes kemampuan keruangan Hubert, Meyer, dan identifikasi perskoran berdasarkan teori Van Hill. Ya, ini nama jurnalnya Creano Jurnal Matematika Kreatif Inovatif. Ya, pada tahun 2012, yang sebelumnya 2019. Dan beliau juga adalah sering menjadi pemakalah seminar nasional ya, di beberapa seminar di Udino Semarang, di Yogyakarta, dan di Semarang juga. Oke, mungkin itu sedikit profil dari Pak Ardi Prabowo. Untuk sesi selanjutnya kita berikan waktu dan tempatnya untuk presentasi penelitian pengembangan bahan ajar elektronik geometri ruang berbasis Android dengan 3D Flip profesional. Kami persilakan Pak Ardi Prabowo. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suaranya agak lebih keras ya Pak? Ya, baik. Dan speakernya didekatkan, karena terlalu jauh suaranya. Oke, sudah cukup? Ya, sudah jelas. Oke. Baik, saya akan memaparkan penelitian tentang pengembangan bahan ajar elektronik geometri ruang berbasis Android dengan 3D Page Flip profesional. Jadi saya di Universitas Negeri Semarang yang salah satu yang visinya adalah universitas berwawasan konservasi bereputasi internasional. Nah, ini adalah salah satu contoh konservasi air yang ada di kampus kami. Kami membangun embung-embung di masing-masing fakultas ini. Kebetulan yang saya tampilkan adalah embung di Fakultas Bahasa dan Seni. Saya sendiri berasal dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, jurusan saya matematika. Nah, tadi yang dibacakan oleh saudara moderator adalah profil akademik. Ini adalah profil keluarga. Saya istri 1, anaknya 2, perempuan semuanya. Kontak saya ada di sana, silakan monggo. Kemudian untuk pengalaman, saya kebetulan mengelola jurnal Creano, jurnal pendidikan matematika, hasil penelitian pendidikan matematika. Kemudian saya juga berpengalaman dengan kawan-kawan di Indonesia untuk konsultan di nasional di USAID prioritas. Dan juga fokus penelitian saya di geometri dan media pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi awal mula mengapa saya tertarik untuk mengembangkan bahan ajar ini adalah ini lokasi saya di Semarang, UNES, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kemudian karena saya mengajar, maka tentunya perkuliahan itu terjadwal dari Senin hingga Jumat selama 16 kali pertemuan, 16 minggu dari setiap semester. Nah, karena Tridharma perguruan tinggi, ada banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tridharma, antara lain pengabdian, penelitian, dan sebagainya. Penunjang juga, seringkali tugas dan pekerjaan itu ada di Jakarta, menuntut untuk meninggalkan kampus, sehingga memang tidak bisa
ditinggalkan pekerja yang ada di Jakarta ditugaskan oleh rektor, kemudian perkuliahan juga harus jalan. Nah, kemudian bagaimana caranya tugas harus terlaksana, perkuliahan juga berjalan lancar. Nah, salah satu idenya adalah dengan mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini kita membuat bahan ajar dan juga sistem. Kami di Universitas Semarang selain menggunakan learning management system yang sudah dibangun, saya juga memanfaatkan Google Classroom, tapi dalam hal ini saya akan berfokus pada bahan ajar yang saya gunakan. Dan salah satu indikator keberhasilan institusi pendidikan dalam pengembangan potensi peserta didik adalah implementasinya. Jadi kalau institusi itu berhasil mengimplementasikan apa yang sudah dihasilkan, itu adalah salah satu indikator dari keberhasilan institusi pendidikan dalam pengembangan potensi peserta didik. Dalam peserta didik yang ada di Universitas Negeri Semarang adalah calon guru karena di UNES adalah LPTK, sehingga kami berusaha untuk menjadi model. Nah, salah satu model pembelajaran jarak jauh adalah dengan memanfaatkan bahan ajar yang saya produksi. Nah, tentunya supaya berjalan lancar perlu sesuatu, yaitu bahan ajar digital. Bahan ajar PDF yang ada saat ini rasanya kurang menarik, sehingga perlu dikembangkan sebuah bahan ajar berbasis aplikasi Android dengan 3D page flip. Jadi anak-anak memang salah satu visi Universitas Negeri Semarang yang berwawasan konservasi itu adalah dengan meminimalisasi pemanfaatan kertas. Jadi kita mencoba supaya budaya nirkertas itu menjadi budaya di perkuliahan. Salah satunya dengan penggunaan PDF. Anak-anak mahasiswa terutama sekarang sudah terbiasa dengan menggunakan smartphone. Jadi PDF itu sudah hal yang lazim. Nah, kan, tetapi memang kurang menarik. Satu, PDF itu kurang menarik. Yang kedua, tanda kutip tidak bisa dijual juga kalau apa namanya kita unggah ke Play Store kemudian mendownload PDF itu berbayar kan rasanya tidak mungkin. Sementara ada hak intelektual di dalam bahan ajar tersebut. Tinjauan pustaka sederhana. Kalau belajar dan pembelajaran saya kira Bapak, Ibu dan saya semua sudah paham. Nah, ini adalah yang saya akan menggabungkan beberapa yang barangkali unik saja. Android. Jadi kami memang berbasis pada Android, operating system di smartphone seperti Windows, Linux, di laptop Bapak. Jadi Android itu bukan alat tapi dia operating system. Seperti kalau Bapak Ibu menggunakan Windows atau Linux di laptop Bapak Ibu. Kemudian e-book adalah buku elektronik. Dapat berupa PDF atau aplikasi sebagai pengganti buku cetak. Dalam penelitian ini, e-book yang dimaksud adalah aplikasi yang berisi materi kuliah. Nah, kemudian dari Android, kemudian e-book itu tergabunglah dalam sebuah pikiran, kemudian kita mesti membuat aplikasi yang bisa diunduh oleh banyak orang. Nah, salah satu jalannya adalah menggunakan 3D page flip profesional. Maaf. Namun dalam pengembangannya, saya tidak hanya menggunakan 3D saja, karena setelah berpikir lama, tampaknya memang tidak cukup kuat. Jadi saya harus memerlukan software lain untuk bekerja dengan itu. Penelitian saya ada 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Di define ini kami lakukan sebelum menyusun proposal penelitian, yaitu berupa ide dasar pembuatan aplikasi. Jadi awalnya tadi seperti saya punya masalah itu, bagaimana caranya supaya bisa berjalan. Kemudian dalam desain, hasilnya berupa flowchart aplikasi. Jadi untuk membuat aplikasi, tahap pertama sebelum masuk ke develop, membangun aplikasinya adalah kita perlu flowchart. Jadi aplikasi ini mau dibuat seperti apa, tidak bisa tiba-tiba menghadap laptop,
bekerja, aplikasi jadi, kemudian diupload. Mestinya di sana kita bangun dulu. Begitu masuk mau apa yang ditampilkan. Kami bekerja sama dengan beberapa kawan di tahap ini. Yang pertama adalah kawan dari Pusat Media, ada Pak Riza, kemudian buku ini sendiri juga Geometri Ruang adalah hasil kerja bersama kami antara saya, Pak Heri, dan buku produksi dari Bu Kusni. Kemudian program saya dibantu banyak oleh kawan-kawan yang ada di MCC, Mathematics Computing Club, Abdul, Ian, dan kawan-kawannya. Tidak tampak ya di video. Nah, nanti kalau tampak saya kenalkan satu-satu. Kemudian tahap berikutnya develop. Develop ini tentunya kita membuat dengan menggunakan aplikasi. Nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana mendevelop sebuah aplikasi. Tidak sulit, Bapak Ibu nanti bisa mencoba di tempat masing-masing. Ada dua jenis. Kalau di page flip profesional ini, ya dalam perkembangannya, kemudian kami memang memanfaatkan banyak perangkat. Kalau hanya saklek dengan 3D page flip, maka kekurangannya adalah aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu harus online. Nah, kalau online kan makanya kita akan menguras kuota. Nah, sehingga kemudian berpikir ulang bagaimana caranya supaya buku yang kami rancang itu sifatnya offline juga. Jadi setelah diunduh tinggal digunakan, tidak harus terkoneksi dengan internet. Ada aplikasi yang namanya apa tadi? Magazine Maker. Android Maker ya. Lupa tadi ada, sudah saya buka. Kemudian diseminasi kami lakukan kepada beberapa mahasiswa, dosen geometri terutama, dan dosen geometri dan media pendidikan dalam sebuah fokus group discussion. Beberapa masukan ada, nanti akan kami coba tampilkan. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini saya tidak tahu ini apakah bisa diklik melalui sharing tampilan itu. Kalau di sini saya bisa langsung klik, alamatnya ada di sana. Kemudian ini beberapa snapshot dari aplikasi. Saya mencoba menggunakan PC Link, mohon maaf ini PC Link tadi 5 menit sebelum presentasi masih jalan. Kemudian ini berhenti. Saya belum tahu nanti, tapi ini adalah beberapa screenshot dari aplikasi. Jadi ini seperti buku tapi sudah kami kami susun menjadi APK. Saat ini sudah kami upload ke Google Play Store di MIPA Mobile Learning, akan tetapi masih menunggu persetujuan dari Google. Jadi Google punya istilahnya itu semacam deteksi originalitas gitu, dan itu yang butuh waktu. Jadi mereka akan melihat gambar-gambar yang di dalam ini apakah memang betul-betul orisinil atau mengambil dari Google atau dari situs-situs yang gambar-gambar ini memiliki hak cipta. Nah, itu yang membuat lama waktu. Sudah kami unggah 2 minggu yang lalu, sampai sekarang belum disetujui. Ya, sepertinya koneksi Pak Ardi Prabowo kurang stabil. Kita coba tunggu beberapa menit. Semoga bisa kembali ke dalam room.
Halo Pak Ardi, bisa dengar suara saya Pak Ardi? Halo Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Geometri ruang berbasis Android dengan 3D payflip profesional telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan suatu bahan ajar yang valid dan efektif. Kemudian saran bagi penyelenggaraan program pendidikan matematika maupun matematika, buku ajar ini dapat dimanfaatkan dalam perkuliahan online oleh mahasiswa atau siapapun dimanapun karena dapat diunduh secara gratis di Play Store nantinya kalau sudah disetujui oleh Google. Perlu penyebaran informasi melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, atau yang lain tentang keberadaan buku dan bahan ajar ini dan dapat diunduh secara gratis. Jadi sementara tadi melalui Drive dan sesuai dengan masukan, kami nanti akan memberikan link-link tentang selesaian dari teorema-teorema atau soal-soal yang ada dalam buku sehingga pengguna nanti dapat belajar lebih mandiri. Harapan kami memang sesuai dengan tujuan awal kami bahwa tugas maupun perkuliahan dapat berjalan secara seimbang, kemudian berjalan dengan lancar semuanya hingga tidak ada yang terkurangi satupun. Saya kira itu paparan dari kami hasil penelitian. Saya masih mencoba untuk menayangkan PC link yang ada di sini sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat apa namanya hasil sajian ini. Oke, terima kasih Pak Ardi. Ya, sebelum ditutup presentasinya dan sambil menunggu visi, tadi ada di slide hasil dan pembahasan itu, jadi video Bapak dan suara Bapak tidak ada. Jadi setelah ini ya, ada presentasi apa? Karena tadi ini apa? Kita langsung kehilangan video dan suara Bapak. Bisa dijelaskan kembali setelah hasil ini? Oh, ini simpulan langsung ya? Oh, berarti di hasil pembahasan ada beberapa tadi yang kita seperti di metode kayaknya ya. Yang terlewat kayaknya gitu, yang tiba-tiba video Bapak mati kemudian tidak ada suaranya. Oke, metode sudah selesai ya, terus bisa langsung. Tadi sudah metode. Sudah tadi metode. Ini hasil pembahasan, saya lebih banyak cerita. Jadi ini saya pinnya tadi hasil pembahasan, saya akan coba ke PC link 5 menit sebelum tayangan tadi mendadak PC linknya tidak mau jalan. Ini sedang dicoba lagi oleh tim kami. Jadi ini beberapa screenshot aplikasi, cover, kemudian isi dan sebagainya. Saat ini proses aplikasi ini bisa diunduh di Google Drive. Kami sudah unggah ke Play Store, akan tetapi untuk dimunculkan di publik, Google itu harus memerlukan waktu untuk istilahnya deteksi itu namanya kalau di polisi itu untuk supaya tidak ada gambar-gambar seperti ini. Google itu sedang meneliti apakah gambar ini punya hak paten atau tidak. Nah, itu yang membutuhkan waktu sehingga 2 minggu sudah kami unggah ke Play Store, tapi sekarang belum disetujui. Jadi masih menunggu. Tapi untuk sementara ini nanti link ini bisa di copy untuk disebarkan melalui chat atau question and answer. Nah, setelah membuat tentunya kami ada satu tahap yang akhir tadi di Seminit. Nah, di Seminit ini salah satu masukannya adalah ini tadi dari Pak Riza ini karena ini adalah modul tentang modul online Android. Jadi harapannya ini nanti akan membantu mahasiswa agar bisa dengan cepat memahami teorema-teorema. Jadi ketika ada teorema dibuktikan, harapannya ketika kita klik link ini maka akan langsung menuju ke arah pembuktiannya. Jadi tidak lagi berupa modul mati, tapi dia berupa modul hidup yang bisa interaktif.
Ini interaktif sementara adalah dengan menggunakan halaman-halaman. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana produksinya. Kemudian setelah itu penutup, ada simpulan dan saran. Ya, oke. Untuk presentasi. Ya, terima kasih Pak Ardi. Oke. Baik, terima kasih Pak Ardi yang telah memberikan presentasinya terkait pengembangan bahan ajar elektronik geometri ruang berbasis Android dengan 3D Perspective profesional, di mana memang tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bahan ajar elektronik geometri ruang berbasis Android dengan 3D Perspective profesional, ya, Ya, yang valid dan efektif. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian research and development yang tadi ada 4 aspek itu Pak ya, ya 4 tahapan tadi. tahapan tadi. Ya. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu yang jika ingin bertanya silakan langsung menuliskan pertanyaannya di question ya, di fitur pertanyaan chat, question and answer ya. Sampai saat ini saya belum melihat ada pertanyaan Ya, sudah ya. sore ini Pak. Mudah-mudahan masih semangat Bapak Ibu ya. Ini dari Pak Edi ya. Pak Edi apa nih? Pak, kalau saya lihat dengan kondisi anak SMK yang masih kesulitan memenuhi standar HP agar bahan belajarnya dengan aplikasi ini agak kesulitan. Apa ada solusi agar hal ini bisa saya buatkan dan terapkan ke mereka? Kayak gimana Pak Ardi? Uh, jadi memang awal mula kita membuat media ini, memang kita maksudkan untuk mahasiswa Pak. Jadi memang, tapi kami akan coba untuk kembangkan. Ini masih sharing screen ya Pak ya? Masih sharing Jadi screen. masih sharing screen. Jadi Masih. untuk yang SMP dan SD kami itu tidak membuat handout, tapi kami membuat aplikasi belajar seperti ini. Kami di lab multimedia punya rumah di Play Store namanya MIPA Mobile Learning. Nah, ini adalah sarana belajar untuk anak SD hingga SMP. Ini semua karya mahasiswa dan dosen yang ada di jurusan matematik, bisa dicoba nanti diunduh di masing-masing. Misalkan ini adalah di sini adalah aplikasi dan LKS. Jadi memang ada tipe, beda tipe untuk mahasiswa dan untuk siswa. Kalau untuk buku yang kami kembangkan saat ini memang kami desain digunakan untuk mahasiswa. Kalau untuk yang SD saya sarankan untuk belajar anak SD atau SMP itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang bermain, dan kami coba kembangkan di sini. Daripada mendownload game yang barangkali tidak mendidik, ya kami sarankan untuk bisa di sini. Ada banyak aplikasi yang bagus di MIPA Mobile Learning juga, apa namanya, di Mari Belajar, di Marbel itu juga ada banyak aplikasi yang menarik untuk SD dan SMP. Saya kira itu Pak, mungkin tidak memuaskan jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Semoga Pak Edi ya, Pak Edi Hasanuddin bisa menjelaskan pertanyaannya ya, walaupun memang belum bisa memenuhi terkait kondisi anak SMK ya, karena tadi memang untuk mahasiswa gitu ya Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Ardi dari Pak Ahmad Sairoji ya. Tanya Pak, untuk membuat media pembelajaran, untuk verifikasi medianya itu diverifikasinya oleh siapa Pak? Silakan Pak. Media pembelajaran kami ada di UNES itu ada pusat pengembang media pembelajaran. Jadi namanya Pusat Pengembangan Media Pembelajaran dan Media Pendidikan. Tempatnya ada di pusat, di rektorat, di tingkat universitas. Nah, kami kebetulan kepala pusatnya adalah kawan kami dari jurusan Departemen Matematika, sehingga kami validasikan ke sana. Selain itu, kami juga tadi FGD-kan ke mahasiswa, ke beberapa dosen geometri, dan juga kami sebar melalui WhatsApp, melalui grup-grup kepada kawan-kawan kami di seluruh Indonesia. Karena memang dari Play Store sampai hingga sekarang kami belum mendapat verifikasi mengenai pengunggahan persetujuan unggah aplikasi itu di Play Store. Demikian Pak. Ini kebetulan di sini ada Pak Riza Harifudin yang
kemarin kami minta bantuan untuk memvalidasi aplikasi tersebut. Nah, ini barangkali tampak di video. Kalau ada di video ini Pak Riza yang kemarin memvalidasi aplikasi ini untuk flowchart dan apa namanya APK-nya sebelum kami sebar ke kawan-kawan. Demikian, Pak. Ya, oke, Pak Ardi, terima kasih. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan, Pak. Itu adalah pertanyaannya, apa kata kunci untuk install modul materi di Play Store? Ini dari Pak Hendri Afrizal. Dia private ke saya. Jadi gini Pak, di Play Store kami belum di approve oleh Google. Jadi sementara masih di alamat tadi Pak di Google Drive yang saya sebar di hasil dan pembahasan ini. Ya. Minta tolong nanti moderator untuk bisa mengkopikan link ini dan disebarkan di chat. Ya, kayaknya Bapak juga bisa ngechat ya ke forum chat itu, nanti kalau bisa itu kan bisa di copy nih. Kalau ini kan nggak bisa di copy nih dari sini. Boleh. Nanti Bapak minta tolong di Karena copy saya terus. masih ini. Oh bisa ya? Bisa di forum chatnya ini. Di paling atas itu kan ada participant chat dan Q&A gitu kan. Ini saya share ke mana, chat atau Q&A? Di chat aja boleh. Nanti Chat kirimnya aja. ke all participant. Siap. Nah, sudah masuk. Silakan kalau akan mengunduh aplikasi tersebut karena di Play Store kami belum disetujui Pak, terus terang. Ya. Oke, Pak Adi, mungkin sekalian ya kontaknya, mungkin kalau nanti ada yang ingin japri bertanya lebih, karena waktu kita 3 menit lagi Pak Adi ya untuk sesi pertanyaan. Jadi nanti minta tolong Pak Adi kontaknya WhatsApp gitu ya, biar enak tanya jawab ya. Oh, saya kirimkan ke chat saja. Ya, oke. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan ya terkait pembuatan bahan ajar elektronik ini ya menggunakan 3D Packlib ya, intinya gitu ya Pak ya. Jadi kan kalau di sini contohnya itu tadi bangunan bangun ruang, geometri ruang ya. Nanti mungkin kalau ada Bapak Ibu yang pengen, saya punya materi matematika gitu kan, bahan ajar apa gitu kan, pengen sama seperti Bapak, gimana caranya gitu ya. Nanti atau bisa ini saja saya tunjukkan. Ini barangkali masih berapa menit waktu saya Pak? Masih 2 menit, silakan Pak. Masih 2 menit. Jadi ini pertama kita mengunduh aplikasi 3D Page Flip standar 273 gratis saja, bisa menggunakan trialnya, tidak masalah, bisa. Kemudian tinggal import PDF. Misalnya ini saya akan membuat surat baru kurikulum VT kemarin di mana ya? Oh, enggak ada PDF-nya mana? Ini laporan, misalkan laporan. Wah, laporan lama deh ya. Semoga tidak lama. 83 lama. Ini masih lama ya, lebih dari. Saya cancel aja, saya cari yang cepat. Ya, yang 2 lembar. Cari yang CV saja berarti. Oke. CV saja. Oke, import now. Tidak sulit. Ini 5 halaman, saya kira cepat. Jadi prinsipnya adalah kita membuat buku itu berbasis PDF dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya handout atau modul yang sudah berbasis PDF, maka membuatnya menjadi sangat mudah. Nah, ini contohnya, ini sudah jadi, akan tetapi ini masih dalam bentuk HTML. Untuk menjadi APK, kita akan meng-publish. Nah, ini berdasarkan tahap yang pertama kemarin, evaluasi tahap pertama, ketika kami menggunakan Page Flip ini, pengguna harus online. Sehingga akibatnya adalah kalau tidak ada WiFi, maka memakan kuota. Kami kembangkan lagi dengan menggunakan ini Pak, Android Magazine App Maker untuk profesional. Jadi ini yang tadi kami sebarkan di chat adalah produk ini akhirnya. Jadi karena ini bisa diunduh
offline, dan untuk menggunakannya tidak lagi online, tapi kalau sudah diunduh maka aplikasi itu sudah langsung ada di smartphone dan langsung bisa digunakan. Prosesnya sama, kita unduh aplikasi ini, semuanya saya menggunakan trial, kemudian add PDF file. Yang ini masih gagal karena saya bekerjanya tidak dengan komputer ini, Pak. Tapi intinya hanya sama, add file, kemudian build magazine, dan langsung jadi APK. Jadi intinya hanya pada bagaimana membuat buku itu dengan menggunakan PDF-nya itu supaya bukunya bagus dulu. Baru kemudian kita build APK dengan peralatan-peralatan ini. Saya kira itu, Bapak dan Ibu. Baik Pak Adri, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Henry Sueri ya, yang apakah dapat dilaksanakan secara offline dalam jaringan atau lokal ya terkait aplikasi ini. Jadi tadi sudah dijawab, dan karena waktunya juga sudah sesuai dengan jadwal, maka dari itu untuk sesi ketiga ini ya kita akhiri ya. Untuk sesi ketiga ini kita akhiri. Terima kasih Pak Adri dan peserta. Nanti kita lanjutkan lagi jam 13.45 ya untuk sesi terakhir ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita ini break untuk persiapan teknis dulu setelah ini, dan kita akan kembali lagi di 13.45 untuk pemateri terakhir, yaitu tentang metode STAD ya, berbantuan Facebook Fanpage dengan teknik research HAN untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar materi potensi sumber daya alam Indonesia, siswa kelas 10 ya ini ya. Kelas 9 ya, kelas 9, sorry, SMPN 813 semester 1 tahun 2016-2017. Oke, terima kasih Pak Ardi untuk presentasinya. Kita berjumpa lagi di 13.45 Bapak dan Ibu.